Shalom. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah memuji memuliakan Tuhan Bapa di sorga. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita memasuki minggu reminiscere atau Sai Ingot Ma'aka Denggan Nibasam. Dengan topik minggu kita pada hari ini ialah berserah kepada rencana Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan,
Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini sebagai epistel untuk kita tertulis dalam Filipi pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita baca secara responsoria. Filipi pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan yang kunyatakan pula sekarang, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Urian itu hatta tetangi horma tikting namasa di tengah-tengah di huriata di biasa nasa mingguan napar jolo guarni minggu ta sadarion ima minggu remini cicere saingot ma akadenggan di basam topik minggu ta sadarion ima marguru tulomo niro hari debata berserah kepada rencana Tuhan. Napa dua hon torok ni nama doa per mingguan minggu na lewat minggu salpu tapi mana lembaran na dihita. Napa toluhon tik marbagas tik pedua hon naing majal pas perbagason ma Trimora Aprianto Sariaman Simamora anak ni amang Dames Simamora tuwinang surti buru sihite sian ruas ni HKP si Jantung Jakarta Timur, Sian Huta Jalan Kenanga 2 nomor 4 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Do Orwana Apoteker Melda Elfrida Marpaung, Boroni Amang Ramses Marpaung, Tubuni Inang Situa Lilis Suryani Borus Sianturi, ruas ni HKP Jeruju Resort Jeruju, Sian Huta Jalan Matsaimin nomor 122, Perumnas 2. Pemasukan nasida di hari Sabtu 10 Maret tahun 2022 di HKP Jantung Jakarta Timur masuk pukul 8 WIB. Na patuluhon PHD patanakon hatani debata kategorial mamuka mingguon di luti huyata mamuse patupahon PHD kategorial PHD RNHKIP kategorial perempuan kategorial ama na palimahon papungu pelean amplop minggu sadario 10 Maret tahun 2022 patupahon di huriata do papungu pelean amplop ikonia songon nasional tapatupa di huriata ganu minggu keluarga atau minggu ketiga alani saasata pasahat mai itu kantong pilihan. Paonopon permingguan huria. Minggu tanggal 20 Maret tanggal 22 di Patupa Huriata do permingguan ima. Pukul 8.30 1.30 WIB nama dot permingguan ini WIB Maranatha dot WIB Estomihi berbahasa Indonesia dan live streaming. Pukul 10.30 1.10 WIB nama dohot perminggoni WIB Bethesda dohot WIB Eksaudi berbahasa Batak. Catatan tulu halak sada kursi minimal vaksin kedua kartu ditunjukkan pada saat masuk ibadah pakai masker tidak pernah kontak dengan yang positif
COVID saplusia, tidak demam, flu, batuk, anak-anak pusing. Nah, apa pituhon? Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dibuka kembali tatap muka. Mulai minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 dengan persyaratan telah divaksin kedua, menunjukkan kartu vaksin. Saat memasuki gereja dan protokol kesehatan lainnya, pakai masker, cuci tangan, dan ukur suhu. Napawaluhon, ruas Sibuano di Tangyang, Tatangya Koma, ruas Nuriata, Amang A, Hutapia, Burunaban, Amang JP 5 juta, Buru Tapubulon A1 Mibu, Sahid, asal itu sehat badan nasida. Napa spesiahon, Sermon Resort, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 pukul 11 WIB. Di Patu Pahuriata do sermon parhalada resort di resort HKBP Jeruju. Napa 10-hon, Huria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan Turuasni Huriata na berulang tahun di mingguon ima siat tanggal 10 tulu sahat tanggal 10 sia Maret tahun 2022. Hata di Tuhata tersurat di Markus 10 ayat 25 tajahabima di bagas tabi. Tik-tik parhebengon tabereng ma di lembar na ngarong di hitabi. Songonima tik-tik pakubasyon do parhebengon ni Huriata di saminggon. Dohot akan aneksi hubasan di minggu naron. Mau lihat dia katangiang partisipasi dukungan di sudi program Huria. Saya ditupai Tuhan ima nasa pikiran gugur pabainata tuhriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakubasan Huria minggon asa ture mardalan bain sangap di gorni Tuhata. Songonima tik-tik namasa itong ata sa dibagas sa hari mauliate ma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Kejadian
pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dan persekutuan hari ini, kita dipersekutukan dengan Minggu Reminiscere yang mempunyai arti Sai ingot ma akka dinggan ni basam. Artinya ini diambil dari Mazmur, di mana pemazmur mengalami penderitaan hidup, tetapi dia mengingat bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan nenek moyangnya sebelumnya, telah mereka terima lebih dari mereka yang harapkan. Itu makanya pemazmur berbicara, Sai ingot ma akadingkan ni basam, dari nenek moyang saya, dari anak-anak nenek moyang saya sampai kepada saat ini, anugerah yang Tuhan berikan sangatlah besar. Jadi di saat penderitaan saat ini yang kami alami, yang saya alami sendiri, ingot may Tuhan, asa unang gabi sia-sia saluhut nai, alay torus ibana merdalan di bagasan Tuhan. Lapatanda desi adong harapan di tengah-tengah ni pemazmur bahwa kehidupan yang ke depan akan diberkati Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan, di mana dia setia berserah kepada Tuhan. Itulah arti daripada Minggu Reminiscere yang kita persekutukan dengan Tuhan hari ini, di mana kita juga diantar dengan hari yang akan kita rayakan, yaitu Jumat Agung, mana ini adalah minggu-minggu kesengsaraan, minggu-minggu
yang disebut dengan minggu kesengsaraan. Maka kita harus masuk di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di mana saat itu dia sengsara dan kita juga harus mengalami itu. Kesengsaraan Yesus bukan dari dirinya sendiri, tetapi kesengsaraannya bersumber dari dosa manusia. Maka saat ini kita diajak juga supaya sengsara dengan mengingat dosa-dosa kita masing-masing. Saya rindu, saya menangis, saya sedih dengan apa yang saya lakukan selama ini. Kesengsaraan itulah yang mau kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya bukan hanya mau menyengsarakan dirinya, tetapi dia mau memperbaharui dirinya keluar dari keberdosaan atau kejahatan selama ini yang pernah dia lakukan atau kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang seperti ini, itulah firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat 6. Di situ kita melihat ada kesengsaraan yang dialami oleh Abram, yang akan berubah nanti namanya menjadi Abraham. Yang awalnya namanya adalah Abram, nama lahiriahnya, nama yang diberikan orang tuanya adalah Abram. Tetapi itu akan berubah kemudian ketika dia sudah menerima berkat Tuhan, di mana disebut dengan Abraham, yang berarti adalah bapa orang percaya. Tetapi di dalam teks kita hari ini adalah Abram, di mana dia dipanggil di Huta, maning sebuah tempat atau kampung Ur Kasdin. Dia keluar dari sana diminta oleh Tuhan. Dia ditemui di sana, ditemui oleh Tuhan dengan penglihatan. Dengan berbicara tadi kita sebut atau kita baca, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Berbicara tentang perisai itu kita akan diarahkan kepada seorang tentara kerajaan, atau bisa juga tentara zaman sekarang ini. Ada alat pelindung di dalam tubuhnya, bahkan di tangannya, bahkan juga di kakinya, sepatunya juga, kepalanya juga dilindungi, disebut dengan perisai. Tentu dengan firman Tuhan saat ini, akulah perisaimu, itu artinya bahwa Allah adalah pelindung Abraham, pelindung tubuhnya, pelindung jiwanya, pelindung pikirannya, pelindung kehidupannya, pelindung keluarganya, pelindung persekutuannya, atau pelindung dari orang-orang yang bekerja di tengah-tengah rumahnya. Akulah perisaimu, itu artinya Allah melindungi Abraham. Itu artinya Allah melindungi tubuh Abraham, jiwanya, pikirannya, semuanya yang ada di dalam hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita disadarkan kembali bahwa kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri dari apapun. Sekalipun kita pakai masker saat ini, belum tentu itu bisa melindungi. Ada celah yang bisa masuk penyakit di dalam tubuh kita. Sekalipun kita menjaga diri kita supaya tetap sehat, kadang-kadang ketika menjaga itu, ketika olahraga berlebihan, dia menjaganya dengan full, dia berolahraga berlebihan tanpa meminum air putih, dia olahraga dan keringatnya melebihi dari yang sebenarnya, lalu dia mengalami sakit. Awalnya dia mengatakan, saya mau melindungi tubuh saya supaya fit. Ada juga orang yang khawatir di dalam kehidupannya saat ini, yaitu tentang penyakit COVID-19 ini. Dia rajin minum vitamin, dibelinya jeruk banyak-banyak, dia makannya. Lalu dibelinya juga vitamin C dari apotik, yang vitamin 1000, dimakannya. Lalu kumat,
kambuh asam lambungnya. Apa yang terjadi? Maka tubuhnya akan lemah. Awalnya kita melindungi, tetapi akhirnya kita mengalami sakit penyakit. Awalnya kekhawatiran supaya tetap sehat, tetapi akhirnya menjadi berlebihan. Apa yang berlebihan tentunya itu tidak baik di dalam tubuh kita. Itu artinya saat ini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus mengatakan bahwa Allah adalah perisaiku, bahwa Tuhan adalah pelindungku, bahwa Tuhan adalah yang menjaga hidupku. Maka dengan demikian bukan hanya kata-kata akan mengakai nama. Kadang-kadang kan begitu. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah pelindungku. Kita mengatakan begitu. Tapi hanya di ucapan saja. Tapi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan mengajak kita supaya apa? Supaya Tuhanlah kita buat menjadi penjaga tubuh kita, penjaga hidup kita. Itu artinya kita kembali kepada nyanyian sebelum firman Tuhan ini, yaitu apa di sana tadi nyanyiannya? Ku serahkan kepada Yesus seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Apa hidup? Hidup berarti apa yang kita lakukan saat ini. Hidup berarti apa yang kita hidupi saat ini. Apa yang kita karakterkan saat ini, itu harus kita serahkan kepada Tuhan supaya dilindungi oleh Tuhan, supaya Tuhan menjadi perisai di sana. Hidup kita. Apa hidup kita? Ada itu bisa berkaitan dengan napas. Napas itu berkaitan dengan apa? Dengan tubuh kita. Paru-paru, jantung, perut, pokoknya semua yang ada dalam tubuh kita. Hidup kita akan dilindungi, harusnya kita harus menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Hidup artinya di sini bukan hanya pematang, tetapi apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita aktivitaskan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu artinya kekerjaan kita aha penataula ikon tajagaho ni tutuhani. Hidupnya songon dia mayate asa di bata menjaga, asai di tonga-tonga ni perlindungan Allah, perisai Allah. Jadi molo debata perisai tabay majo lingkungan na berarti tonga-tonga mahita. Jadi apa na taula di tonga-tonga ni perisai omma, janganlah keluar lagi. Ketika kita keluar maka kita akan tidak terlindungi. Begitu juga pekerjaan kita. Ketika saat ini mengatakan bahwa Tuhan Allah perisai di dalam hidupku, di dalam kehidupanku, maka Tuhanlah yang melindungi setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan. Maka ketika kita keluar dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan Tuhan, maka kamu tidak terlindungi lagi oleh perisai Tuhan. Jadi segala kegelapan atau kejahatan, Tuhan tidak akan melindungi kita di dalamnya. Jadi kita harus hidup di dalam perisai itu, di dalam perlindungan itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, harus di lingkungan perisai itu. Harus di lingkungan firman Tuhan, harus di lingkungan dari karakter-karakter sorgawi. Itu yang mau dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Abram, sehingga dia diberkati Tuhan, sehingga dia menerima
apa yang telah dibangga-banggakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Masa kesengsaraan dia berpikir saya adalah orang yang berada. Dia orang berada pada saat itu. Dia mempunyai budak, dia mempunyai hamba, dia mempunyai banyak peliharaan. Lalu dia berpikir, saya tidak punya anak. Umur saya sudah 100 tahun. Istri saya berumur 75 tahun. Tidak mungkin lagi punya anak. Maka yang mewarisi semua ini adalah Eliezer, yaitu seorang hamba, seorang pembantu. Ahama bagianku. Kira-kira itu pergumulannya. Ahamanahu perjuang kodison. Kalau saya tidak punya anak. Itu pergumulan dari Abraham. Kesengsaraan Abraham. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Hiduplah di dalam perisai itu. Hiduplah di dalam perlindungan itu. Maka upahmu akan sangat besar. Maka di dalam firman Tuhan berikutnya, di sana diceritakan di ayat 5. Sebanyak apa? Hitunglah bintang-bintang di langit. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Hitunglah di pantai berapa banyak biji dari pasir. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kadang-kadang kalau dibicarakan keturunan di kalangan orang Batak, ini adalah kadang-kadang membuat kita ada yang menangis, ada yang sudah bersyukur. Dia menerima berkat Tuhan, tubuh gelengna boru, langsung dia bernyanyi boru banggoaran. HP mengihut holani nama terus, taro tak may bana, barang adong BHP bawa holanun nama, nangis. Lalu ada lagi yang tidak mempunyai sampai 12 tahun umur pernikahannya, atau 15 tahun umur pernikahannya. Dia juga bersedih. Tapi doa kita tetap harus kita panjatkan kepada Tuhan, dan hiduplah tetap di dalam perisai Tuhan. Tuhan akan memberikan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya anak, tetapi hati yang berbahagia terlebih dahulu, hati yang bersukacita terlebih dahulu. Ada seorang Bible Pro di HKBP, saya lupa namanya, dan seorang diakones. Dia mengatakan, saya tidak lagi menikah. Ayah dan ngadong bendong gelengmu, so isi man mengurus so inana torasna, akan banyak nanti yang mengurus saya. Dan ngadong bendong keturunanmu, dung matua ho haduan, dan ngadong biawa makmon, dan ngadong biawa bapak mon. Isi mama jaga-jaga ho. Inilah pergumulan. Inilah yang ditakutkan oleh Abraham. Isi mama jaga-jaga non artakon. Tu isi non hadabuan ni artakon. Tapi diakones itu menjawab, anak sekolah minggui nama Yanakoko. Jadi sehingga di tengah-tengah pelayanannya, dia menganggap semua anak sekolah minggu di gereja adalah anaknya sendiri. Dia tidak lagi sibuk dengan keluarganya, tetapi sibuk dengan pelayanannya. Ketika ada anak sekolah minggu sakit di rumah sakit, orang tuanya bekerja, mamanya bekerja, saya yang jaga. Dia yang jaga di sana. Ketika anak-anak orang tuanya bekerja, semuanya keduanya bekerja, dia mengatakan antar ke gereja. Saya jaga di sini sampai kamu pulang. Di pelayanan gereja juga dia demikian.
Dia menganggap semua anak itu adalah anaknya sendiri. Adong dua sapu tangan na. Sapu tangan na sada di sabula siamun. Sada di sabula birang. Na siamunon sapu tangan di mana mai. Alai na di habirangon sapu tangan di anak sekolah minggu mon. Jadi molo na jolo kan aka sekolah minggu sekolah minggu olo do holan jarina duon iban tu aek baru iban sono lao sekolah minggu ala ningalina ibe ingusna 10 sadai adong do nomor 10 sadai sebatai tarik montu gijang aso ya olo ya blokon Omma karejuni diakonesi. Ketika masuk anak sekolah minggu akan ngusoni bayi papulosomon, palapomon, sapu tangan. Dia menganggap itu anak-anak. Dia tidak pernah marah kepada anak-anak itu. Tapi omakna dijabu muruk-muruk dulu. Bapakna muruk-muruk. Dia konesi dakia muruk tu sekolah minggu. Akhirnya apa? Kamang kenang. Imana kodak. Dia pun meninggal. Semua anak-anak yang pernah dia ajar berduka cita. Dan bahkan banyak yang hadir untuk pemakamannya. Dan mereka yang memakamkan. Dulu dikhawatirkan mamanya atau orang tuanya siapa non mengaradotyon. Ada orang. Ketika dia sakit dia dibiayai oleh orang-orang yang diajar dia dulu. Orang-orang nai bayas nai yungus nai. Ipayas sudah. Jadi kekhawatiran itu tidak baik bagi orang yang beriman. Kekhawatiran tidak baik bagi orang yang beriman. Biar ala nido didokon naking unang homa biar jangan takut Abram, jangan khawatir Abram. Apapun yang ada di dalam kehidupanmu sekarang, punya anak, tidak punya anak, tetap lakukan hidup di dalam perisai Allah, dan itu yang terpenting. Bukan garis keturunan orang Batak itu yang terpenting. Ikonadong anong panggatim. Tidak. Yang terpenting adalah hidup kita hidup di dalam perisai Allah. Ketika kita hidup di dalam itu, maka kita akan bersuka cita. Di dalam sukacita itulah Tuhan akan memberikan keturunan dan memberikan kesejahteraan yang lainnya. Unang gabi lilu, unang sokonau na 2 mingguan lilu 2. Ala terbuang, saya merasa terbuang dari pelayanan 2 minggu ini. Awalnya saya mungkin sombong, dan saya sadari kesombongan itu. Karena apa? Karena saya pikir saya adalah muda, saya akan bisa kejar pelayanan sebagaimanapun itu. Saya pulang hari Selasa, meradat hari Rabu, hari Kamis PCR, hari Jumat sampai di sini. Itu pikiran, itu rancangan. Saya akan melayani di tanggal 27. Tapi Tuhan mengatakan, Anda sombong dan Anda tidak bisa melayani di minggu itu. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara itu yang terjadi. Lalu apa lagi? Mau saya sombongkan lagi, saya panggil ada diakones di sana. Saya telepon, yang diakones, saya mau anak inang yang PCR dengan nama anak saya. Saya siap amang, asal bisa. Saya lihat dari apa namanya ini, letak-letak dari PCR itu di sini mengisi data.
20 meter lagi melakukan PCR. Jadi bisa menusukkan anak orang lain dengan KTP anak kita sendiri. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Kamu semakin berdosa. Saya pikir Abraham mengalami itu. Kita juga pasti pernah mengalami itu. Ya, kita mengalami. Ketika frustasi, khawatir dan takut, bagaimana pelayanan di gereja nanti dijeruju? Ada yang meninggal lagi. Kemudian apalagi ada yang meninggal lagi. Siapa yang meninggal? Udah saya ada meninggal COVID di Medan. Pada waktu itu juga. Banyak pergumulan. Satu malam lagi tinggal di rumah mertua itu. Orang dari mertua itu, orang tuanya inangi, meninggal di Sidempuan. Banyak pergumulan. Saya pikir saya ceritakan pergumulan saya, semua kita pasti punya pergumulan masing-masing. Tapi Tuhan menginginkan bagi saya dan bagi kita semuanya, tetaplah tinggal di dalam perisai Tuhan, perlindungan Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap hidup di dalam kesucian. Jangan lari dari sana. Ketika lari dari sana, perlindungan Tuhan tidak lagi ada. Jadi nang betaula be ahulomon, taula be azahaton. Tetapi diula ma'amana diula seperti Abraham di sini. Pernah dia melakukan tangadong beharo alehon ni Tuhan idion. Dibortian ni inakon, dibortian ni pardijabukot dangadong belehononna. Lalu dia memanggil namanya Hagar, pembantunya. Lalu diskusi dengan istrinya. Asa orang adon menguruson. Dia menikah dengan Hagar. Tubuhlah, lahirlah Ismail. Tapi Tuhan mengatakan tidak Abraham, harus dari bortian nih. Rahim dari Sarah. Dia bingung juga. Kekhawatiran itu pernah. Dan dia mengambil cara-cara. Tapi Abraham dijumpai oleh Tuhan. Harus dari rahimnya. Maka melalui firman Tuhan ini, Abraham di ayat 6 lalu percaya kepada Tuhan. Maka ia menghitung hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu reminiscere hari ini kita diberangkatkan dengan topik yang bertulis dengan margurutu lomo nirohani debata. Semuanya yang terjadi di dalam kehidupan ini saguru di debata. Jada margurutu sido hita mian di tengah-tengah di ngolut tahun. Dalam bahasa Indonesia itu koma berserah kepada rencana Tuhan. Jadi apapun yang kita rencanakan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu artinya bukan pasrah, berbeda itu. Berserah kepada Tuhan menyerahkan tubuhnya, jiwanya, keluarganya, anak-anaknya, semuanya menjadi pekerjaan dari Tuhan, menjadi motor dari firman Tuhan. Motor dari firman Tuhan apa artinya ini? Menjadi jalan firman Tuhan. Pemahatani Tuhan. Berserah. Kalau kita menyanyikan kidung jemaat nomor lebih enak sepertinya. 364. Berserah kepada Yesus. Tadi omajo saayat. Berserah
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Hiduplah di dalam perisai dari penyerahan kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan selamat di dunia ini dan akan selamat juga di kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan dan kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dapat bersekutu dengan Engkau di dalam minggu reminiscere hari ini, di mana kami juga menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu. Baik itu Tuhan kesalahan dan dosa yang kami pernah lakukan, telah Engkau ampuni. Dan kami telah hidup di dalam kesucian yang daripada Engkau. Dan Engkaulah yang menjadi perisai hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, yang menjaga tubuh dan jiwa kami, menjaga roh kami, menjaga kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, menjaga kehidupan kami di tengah-tengah aktivitas kami, baik itu anak-anak Tuhan yang masih di dalam pendidikan, perkuliahan, baik itu Tuhan orang tua yang hidup di dalam pekerjaan masing-masing. Dalam pekerjaannya itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ketika melangkah ke dalam lingkungan yang tidak Engkau berkenan, Kau tuntun lagi kembali Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Karena Tuhan menginginkan supaya setiap orang yang berdosa pulang kembali di dalam kekudusan Tuhan. Bapa di surga, melalui ibadah yang kudus ini, kami telah dipermuliakan oleh firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya kemuliaan itu senantiasa tinggal bersama-sama di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hidup di dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dalam situasi saat ini, itu penderitaan di dalam dunia ini, baik itu penderitaan karena penyakit, baik itu penderitaan karena masih banyak orang, masih banyak negara yang mencintai peperangan. Bapa di surga, Kaulah yang membuat hati mereka berdamai. Dan masih banyak orang-orang Indonesia yang hidup di dalam cacian, yang hidup di dalam keberpihakan kepada orang yang melakukan peperangan. Kaulah yang memberikan mereka pengajaran dari Roh Kudus, sehingga mereka mencintai kedamaian. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Amang Utapia, Amang Simajuntak, yang saat ini dalam sakit penyakit. Kau berkati Tuhan tubuh dan jiwanya, rohnya, dan begitu juga makanan obat yang mereka makan, supaya menimbulkan kesembuhan di dalam tubuhnya. Sehingga kami bersukacita memuji memuliakan nama-Mu dengan kesaksian-kesaksian mereka atas kesembuhan yang mereka terima daripada Tuhan. Bapa di surga, setiap pekerjaan kami 1 minggu ke depannya, bergantilah, sertai tubuh dan jiwa kami. Setiap program gereja yang mau dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Jeruju ini, dalam 1 minggu ke depannya dan ke hari-hari berikutnya, kiranya Engkau bimbing, Engkau tuntun melalui Roh Kudus-Mu setiap insan yang ikut di dalamnya, sehingga pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.